Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mal Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Jumat malam dan selamat kembali lagi di 3R yang ke-23. Hari ini cukup spesial karena kita 3R penutupan sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah bentar lagi sudah Ramadan dan besok Senin sudah libur ya. Long weekend ini, long weekend. Alhamdulillah bisa buat bikin instrumen. Ya, eh sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang artikel yakni fokus ke work example yang diujikan di dalam kelas asli. Karena di luar negeri itu kebanyakan menggunakan kelas laboratorium. Dan materi ini, artikel ini akan dibacakan dan akan dibersamain oleh Kakak Rina Sabriena. Sudah siap Kakak Sabrina? Yap. Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan dibersamain oleh Kakak Rina Sabrina terkait dengan work example yang ada di real world classroom. Tapi kalau kita lihat-lihat ini tadi itu tidak mengutip artikel-artikel yang ada di Indonesia ya Bu ya. Padahal di Indonesia sendiri sudah sering menggunakan real world classroom loh. Sayang sekali itu. Nah, cuman materinya itu materi aljabar. Kita juga sering materi aljabar walaupun lebih seringnya materi geometri di sini. Nah, untuk lebih jelasnya di situ ada banyak sekali terkait dengan istilah-istilah asing seperti ada self MSAN, itu singkatan apa itu nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Sabrina. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang dibersamakan oleh Mbak Rina Sabrina, kita minta pengantarnya dulu nih dari Chief Scientist kita, Ibu Endah Retnawati. Ibu Endah Retnawati, gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Weekend yang tetap sibuk ya, Bu sehat. ya ini. Tetap produktif. Iya, ya itulah ya. Emang itu yang cari ya. Gimana lagi? Oke. Oke, monggo Ibu dipersilahkan memberikan pengantar dahulu sedikit terkait dengan artikel ini, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat, semangat terus semua. Apa kabar? Terima kasih Wahyu dan Indi yang sudah mempersiapkan dan spesial terima kasih pada Rina yang sudah mempersiapkan artikel dan nanti akan kita baca bersama. Supaya Rina nanti lebih semangat, yang bisa on cam dong untuk support yang mungkin tidak sulit dilakukan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Wahyu tentang artikel ini. Work example yang dibuat mungkin nanti akan kita baca bersama-sama. Kemudian, ya artikel dari Indonesia belum ada yang eh, belum ada yang di ini ya disitasi ya. Hmm, maka ini sebuah sentuhan untuk kita supaya ayo dong jangan hanya baca-baca artikel jurnal. Kapan nih selesai nulisnya? Referensi-referensi jurnal yang kita baca sampai ke sesi ini 22 kali ya. Berarti sudah 22 jurnal loh. Itu sudah Dua bisa puluh satu tiga Bu. ya, bab 2 selesai. Kemudian khusus di artikel ini nanti tolong pelajari desain eksperimennya. Karena ini agak beda juga gitu sih pendekatan desain eksperimennya. Hmm, selain itu, teknik analisis datanya ada diagram yang mungkin kita belum pernah membuat atau kali tidak menuliskan dan dipublikasikan di artikel kita tentang sebaran sebaran nilai yang menunjukkan hubungan antara
pengaruh prior knowledge terhadap hasil luarannya atau apa gitu loh. Coba nanti dibaca ya, kira-kira seperti itu. Kemudian konteks yang dipakai di Amerika Serikat ya, ini. Dan artikelnya sebetulnya isu yang diangkat sudah sering kita bicarakan dan diteliti juga oleh mahasiswa di UNY. Jadi dengan kata lain, skripsi dan tesis atau disertasi mahasiswa UNY pun bisa loh jadi artikel jurnal internasional seperti ini. Oke. Jadi jangan merasa subordinate. Kita setara dengan mereka. Aplikasinya bisa bertaraf internasional, tier atas, kalian juga nanti bisa. Insya Allah bisa. Baik, ini bacaan kita di sesi sebelum kita break agak lama selama bulan Ramadan. Artikelnya nggak berat, ringan, jadi mudah-mudahan menghibur dan memberi inspirasi. Siapkan catatannya, buku atau tabs, kalau pakai tabs, hal-hal penting yang perlu dicatat, kemudian menjadi annotated bibliografi ya, dan dimasukkan di tesis yang atau skripsi yang sedang ditulis saat ini atau disertasi yang saat ini sedang ditulis. Baik, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat saya persilahkan kembalikan kepada moderator, saya persilahkan kepada Mbak Rina. Ayo semuanya semangat, terus semangat ya. Semangat terus, semoga bermanfaat. Sekali lagi semangat. Ayo dong, semangat. Dan mudah-mudahan yang hadir dalam kegiatan ini adalah para mahasiswa yang segera lulus S1 atau S2 atau S3-nya. Amin. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya Ibu Enda selaku Chief Scientist ICCLR kita. Oke, apakah Mbak Rina sudah siap? Ya, insya Allah siap. Ya, karena kita sudah 7:30 lebih sedikit, tanpa berlama-lama lagi, monggo waktu saya persilahkan untuk Mbak Rina Sabriana. Terima kasih Mas Wahyu. Sebentar, izin share. Diizinkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan sharing. Di sini kita akan sharing mengenai learning algebra by example in real world classroom. Jadi seperti yang udah dibahas oleh Mas Wahyu dan Ibu, jadi pembelajaran aljabar di di kelas dunia nyata atau misalnya kalau kita sebut di kelas-kelas tradisional yang mungkin sampelnya itu banyak seperti itu. Sebelum lebih jauh mengenai artikel ini, di sini dari abstraknya diawali dengan pembahasan bahwa buku-buku teks atau buku paket matematika dan IPA ini selalu memberikan siswa serangkaian masalah untuk dipecahkan. Tetapi pendekatan itu tidak optimal untuk pembelajaran. Nah, jadi sama seperti di Indonesia, bahwa buku-buku paket itu kan biasanya diisi dulu dengan materi, kemudian nanti ada contoh soal yang nggak begitu banyak, hanya sedikit, kemudian nanti baru evaluasi latihan soal seperti itu. Nah, ternyata dari penelitian ini, hal tersebut itu pendekatan itu tuh tidak optimal untuk pembelajaran. Nah, pembelajaran yang efektif dicapai jika banyak soal yang harus dipecahkan digantikan dengan contoh-contoh soal yang benar dan yang salah untuk dipelajari dan dijelaskan kepada siswa. Nah, di penelitian ini terdapat 2 kali eksperimen, yang mana di eksperimen pertama ini adalah sebuah penelitian terkontrol secara acak di kelas aljabar dengan beragam etnis, menunjukkan bahwa contoh-contoh yang digunakan dapat meningkatkan prestasi siswa. Kemudian nanti dilanjutkan setelah melaksanakan eksperimen 1, dilanjutkan dengan eksperimen 2, yang mana sama seperti eksperimen 1, studi terkontrol acak, namun dengan
sampel yang lebih besar menunjukkan bahwa peningkatan nilai post-test sebagai hasil dari tugas bervariasi berdasarkan pengetahuan awal siswa. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, kalau misalnya kita lihat ada slogan-slogan bahwa practice makes perfect, ya. Jadi dengan pembelajaran, dengan banyak berlatih, maka kita pun akan bisa. Biasanya itu udah di buku paket. Namun, balik lagi bahwa siswa diajarkan materi terlebih dahulu, kemudian diberikan soal yang harus mereka selesaikan. Biasanya kan seperti itu. Nah, di sini IES Cognition Practice Guided, merekomendasikan agar guru beralih dari metode yang sering digunakan ke metode yang mana guru memberikan set soal berpasangan kepada siswa yang mencakup contoh soal yang telah dikerjakan dan diikuti dengan soal yang sesuai contoh untuk dipecahkan. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada sih digambarkan juga di artikelnya, jadi nanti ada pasangan gitu. Jadi dikasih satu contoh soal dengan jawabannya dan langkah-langkahnya, baru di sebelahnya itu dengan latihan soal namun tidak jauh berbeda dengan contoh yang diberikan. Nah, di sini penelitian tentang ini, work example ini udah lebih dari 35 tahun penelitiannya di laboratorium. Nah, namun kesenjangan praktik di sini di mana hanya ada sedikit contoh soal yang dapat digunakan guru untuk menerapkan work example. Jadi kalau misalnya gurunya berpatok pada buku paket, hanya ada sedikit contoh-contoh soal yang bisa digunakan dalam work example. Oleh karena itu, guru-guru di sini biasanya membuat contoh soalnya sendiri. Nah, dari kesenjangan praktik ini, dalam jangka waktu yang lebih lama, apakah penggunaan metode ini akan memiliki efek yang sama atau berbeda? Nah, penelitian ini menjelaskan hasil dari 2 penelitian yang mengeksplorasi hasil belajar siswa dan perbedaan individu ketika metode ini diimplementasikan ke pengajaran reguler selama beberapa minggu. Sebelumnya, membahas sedikit terkait work example itu. Jadi, pada tahun 1985, Sweller dan Cooper melaporkan temuan yang mengejutkan. Jadi, daripada menyuruh siswa untuk memecahkan masalah, mereka lebih banyak atau lebih cepat jika menghabiskan waktunya untuk mempelajari contoh-contoh cara menyelesaikan masalah dan separuhnya lagi untuk berlatih mandiri. Nah, penelitian tentang work example ini udah banyak, karena kan tadi disebutkan juga sudah lebih dari 35 tahun. Nah, ini udah berkolaborasi dengan beberapa materi seperti STEM, kemudian aljabar, geometri, termasuk di Indonesia sendiri, di penelitian dengan Bu Endah sudah banyak mengenai geometri, kemudian fisika, peluang, dan juga di mata pelajaran lain seperti kimia, dan juga sudah diteliti di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di mahasiswa juga. Nah, secara kolektif, penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan work example efektif dan memberikan rekomendasi yang kuat dan membantu secara empiris tentang bagaimana merancang work example. Kemudian, work example yang dikerjakan dapat meningkatkan pembelajaran siswa dengan mengurangi tuntutan prosedural pada memori kerja, sehingga meningkatkan bandwidth kognitif untuk pembelajaran konseptual dan mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat mengeneralisasi dengan baik kebiasaan prosedural. Nah, WE sendiri atau work example ini sudah banyak variasinya. Nah, salah satunya di sini ada yang work example sudah di-combine dengan self-explanation prompt, kemudian pendekatan WE untuk mengurangi intra-example, ada juga correct dan incorrect examples. Selanjutnya, di sini, mengapa menguji work example di ruang kelas dunia nyata? Nah, dengan banyaknya bukti yang mendokumentasikan dan mendukung penggunaan contoh-contoh yang telah dilakukan, maka
akan berasumsi bahwa WE itu jelas memberikan pembelajaran yang efektif, akan menghasilkan keuntungan yang besar juga untuk lingkungan pendidikan. Namun di sini ada dua alasan utama mengapa kesimpulan tersebut tidak diambil. Nah, yang pertama di sini meskipun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa contoh yang berhasil atau yang efektif di laboratorium, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa contoh tersebut tidak selalu berhasil. Jadi katanya tuh ada beberapa penelitian bahwa WE itu tidak selalu berhasil. Nah, termasuk penelitian dari Reinfeldt 1997 menunjukkan bahwa memberikan contoh kepada siswa tidak cukup untuk mendorong pembelajaran. Siswa harus terlibat secara aktif dan tepat dengan contoh tersebut. Kemudian di sini ada juga bukti bahwa siswa berusaha menerjemahkan strategi secara khusus ketika menyelesaikan masalah lain dan mungkin mengalami kesulitan dalam mengeneralisasi strategi untuk masalah yang tidak serupa dengan contoh. Jadi ketika mungkin guru memberikan contoh namun nanti contohnya itu berbeda atau misalnya masalah itu berbeda dengan contoh yang diberikan, mungkin akan menjadi PR lagi buat guru nih, gimana strategi agar siswa tuh paham dengan pembelajaran tersebut. Kemudian di sini selain itu ada penelitian lain yang mempertanyakan apakah WE bermanfaat bagi semua orang atau hanya bagi sebagian pelajar. Nah, sebagai contoh pada penggunaan WE, tingkat pengetahuan awal siswa telah terbukti mempengaruhi sejauh mana contoh-contoh yang digunakan bermanfaat. Biasanya siswa dengan pengetahuan awal yang rendah dianggap lebih baik dari mereka yang memiliki pengetahuan awal yang tinggi. Nah, kemudian tadi kan untuk yang pertamanya bahwa WE itu belum tentu ya selalu berhasil. Nah, kemudian alasan yang kedua di sini belum tentu intervensi yang dilakukan di laboratorium menghasilkan manfaat di pendidikan dunia nyata, di mana ruang kelas di dunia nyata atau kelas yang nyata pada dasarnya itu kurang terkontrol karena mungkin dengan jumlah sampel yang lebih besar seperti itu, sedangkan di laboratorium lebih terfokus anak-anaknya. Kemudian di sini sebuah uji coba terkontrol secara acak berskala besar yang menguji perangkat lunak yang sudah terkenal digunakan untuk pembelajaran matematika di kelas 1, 4, dan 6 materi aljabar. Namun dari hasil penelitiannya ternyata didapatkan hasilnya nihil. Kemudian mengingat kompleksitas desain instruksional, tidak heran jika hasil penelitian laboratorium tidak secara otomatis diterapkan di ruang kelas. Balik lagi mungkin kalau misalnya di dunia nyata kan mungkin sampelnya cukup besar, sedangkan di laboratorium itu terkontrol seperti itu. Bangun, loh jatuh. Berbagai materi yang telah diterapkan dengan menggunakan WE akan meningkatkan validitas eksternalnya. Namun, jika isu-isu dalam konteks belum dieksplorasi secara memadai, maka WE yang diterapkan belum cukup teruji. Jadi, walaupun beberapa penelitian mengatakan bahwa WE itu efektif, tapi ada pula beberapa penelitian yang masih harus ditingkatkan atau dieksplorasi lagi agar WE itu dapat diterapkan di pembelajaran. Kemudian di sini, dua studi eksperimen yang dilakukan di ruang kelas tradisional dilakukan dalam waktu singkat. Jadi ada salah satu penelitian dilakukannya secara singkat di mana pretest terlebih dahulu, kemudian pembelajaran dan post-test dilakukan dalam waktu 2 hari. Sebuah kerangka waktu yang tidak lazim dalam kegiatan kelas pada umumnya dan mengabaikan sebagian besar kerumitan yang ada di ruang kelas dunia nyata. Dengan demikian, masih belum jelas apakah peningkatan prestasi karena WE yang telah teridentifikasi di laboratorium dapat terjadi di ruang kelas tradisional. Selanjutnya kita masuk ke
menggunakan materi aljabar ini pada pendekatan work example. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menguji keefektifan menggabungkan contoh yang benar dan salah untuk meningkatkan pembelajaran konsep dan prosedur dalam aljabar. Nah, jadi aljabar di sini adalah materi uji coba yang sangat baik untuk menerapkan prinsip pembelajaran ini. Mata pembelajaran ini dapat menjadi sangat menantang, tidak hanya karena memperkenalkan representasi yang lebih abstrak dan hubungan antara kuantitas yang lebih kompleks, tetapi dapat menyebabkan miskonsepsi yang berakar dari instruksi sebelumnya. Di sini miskonsepsi yang biasanya mengganggu siswa aljabar pemula, salah satunya adalah tidak percaya tanda sama dengan adalah indikator operasi yang harus dilakukan. Kemudian tanda negatif hanya mewakili operasi pengurangan dan tidak mengubah suku. Kemudian variabel tidak dapat memiliki banyak nilai. Jadi itu beberapa miskonsepsi pada materi awal-awal di aljabar seperti itu. Jadi tidak mengherankan miskonsepsi semacam ini telah terbukti mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah dan menghambat pembelajaran mereka terhadap materi baru. Nah, sangat disayangkan banyak dari miskonsepsi ini tetap ada bahkan setelah pembelajaran di kelas. Nah, di sini pada penelitian ini kan menerapkan aljabar 1. Nah, aljabar 1 ini jika di keterangannya itu adalah aljabar sekolah menengah akhir atau awal sekolah menengah atas, jadi SMP akhir atau SMA awal, seperti itu. Aljabar 1 merupakan tujuan penting karena jika siswa tidak berhasil, mereka akan dikeluarkan dari mata pelajaran dan matematika dan sains di tingkat lebih tinggi. Jadi di Amerika Serikat itu karena sangat concern terhadap materi aljabar dengan memperhatikan miskonsepsi tadi, jadi siswa tuh harus bisa dulu nih aljabar 1 baru kalau misalnya udah bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian di sini work example ini dilakukan penelitian dengan kolaborasi dengan Minority Student Achievement Network yang tadi sempat disinggung Mas Wahyu, MSAN. Jadi MSAN ini adalah serangkaian distrik pinggiran kota yang mengalami kesenjangan prestasi yang semakin lebar seiring dengan semakin meningkatnya keberagaman siswa di sekolah mereka. Jadi kenapa MSAN fokus dengan penelitian ini? Karena di daerahnya tersebut fokus dengan keberagaman siswa di sekolah. Jadi menyoroti atau menargetkan siswa-siswa minoritas atau non-minoritas yang kurang terwakili. Mereka menyadari bahwa intervensi eksplisit yang menargetkan siswa minoritas dapat menyoroti work example secara historis sehingga mengakibatkan penurunan kinerja melalui ancaman stereotip. Nah, jadi di sini berdasarkan penelitian MSAN, intervensi work example bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran bagi semua siswa, bukan hanya siswa minoritas. Nah, di sini kolaborasi yang dilakukan dengan MSAN ini membuat intervensi yang disebut dengan aljabar by example. Nah, di sini untuk dua elemen untuk yang jadi tujuan untuk mensupport semua siswa ini adalah yang pertama penyertaan contoh yang salah dimaksudkan untuk membantu siswa menyadari bahwa pertanyaan, kesalahan, dan pemikiran yang salah tidak boleh ditutupi. Sebaliknya, kesalahan harus dilihat sebagai komponen yang berharga dalam proses pembelajaran. Kemudian, tujuan yang keduanya adalah pencantuman nama-nama siswa dari berbagai budaya yang berbeda, bertujuan untuk mengirimkan pesan bahwa setiap orang dapat berhasil atau gagal dalam tugas ini dan setiap orang dapat belajar dari kesalahannya.
Selanjutnya, studi saat ini. Jadi, dalam serangkaian 2 eksperimen ini, dimulai dari eksperimen yang pertama memiliki 2 tujuan, di mana eksperimen ini bertujuan untuk mengeksplorasi dengan sampel kecil apakah tugas berbasis contoh atau work example lebih efektif daripada praktik pemecahan masalah ketika diterapkan di kelas tradisional. Kemudian, yang kedua adalah sesuai dengan kepentingan MSAN, penelitian bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam keefektifan tugas berbasis contoh atau WE bagi siswa berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Di sini peneliti mengeksplorasi apakah pengetahuan sebelumnya berdampak pada peningkatan ketika contoh yang benar dan salah disertakan. Jadi penelitiannya nanti itu akan ditampilkan nih, ini contoh yang benar dan ini contoh yang salah. Nah, tapi nanti ditandai contoh yang salahnya itu yang mana kemudian kesalahannya itu disorot. Masuk ke penjelasan eksperimen yang pertama. Di sini eksperimen yang pertama ini dilaksanakan kepada 56 siswa SMA di 3 ruang kelas dari 2 distrik MSAN yang berpartisipasi. Semua ruang kelas materi aljabar 1 dengan aljabar by example. Pelaksanaannya selama 3-4 minggu dalam menyelesaikan persamaan linier. Kemudian di sini penugasan acak dilakukan pada siswa yang mana dari satu kelas itu sekitar setengah dari siswa di setiap kelas yang berpartisipasi ditugaskan ke kelompok perlakuan, yang mana mereka menerima tugas contoh-contoh yang dirancang untuk penelitian ini. Jadi untuk yang setengahnya itu menggunakan menggunakan intervensi aljabar by example. Nah, sedangkan setengah lainnya secara acak ditugaskan untuk kelompok kontrol, di mana mereka menerima versi alternatif dari tugas yang berisi jenis masalah yang sama, tetapi tidak ada contoh atau petunjuk penjelasan mandiri. Seperti teman-teman tahu mungkin pemecahan masalah sampai sekarang soal-soalnya hanya soal saja tanpa ada contoh penyelesaiannya. Kemudian untuk manipulasi instruksinya, di sini ada 4 topik yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama ada persamaan sederhana, kemudian persamaan multilangkah. Kalau misalnya tadi Rina lihat, persamaan multilangkah itu sama saja seperti persamaan sederhana, tapi di kedua ruas kanan atau ruas kiri itu terdapat variabelnya seperti itu. Jadi masih dalam satu variabel yang sama seperti itu. Kemudian intinya masih sederhana. Kemudian untuk yang ketiga menulis persamaan dari kalimat, yaitu menyusun model matematika, kemudian menemukan jawaban yang tepat pada soal cerita. Setiap tugas untuk yang kelas kontrol ini berisi 10-12 soal yang harus diselesaikan. Soal serupa dengan buku teks. Nah, sedangkan untuk yang eksperimen juga sama, 10-12 soal, tapi disajikannya itu dibagi-bagi, ada 2-3 contoh yang benar, kemudian 2-3 contoh yang salah, dan 5-6 soal untuk diselesaikan. Untuk pengukurannya. Nah, di sini pengetahuan prosedural secara opsional sebagai pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan suatu tugas. Sedangkan pengetahuan konseptual sebagai pemahaman tentang macam-macam unsur untuk membuat suatu prosedur menjadi tepat. Nah, di sini para siswa diberikan penilaian, yaitu penilaiannya itu pretest dan posttest. Kemudian tes ini terdiri dari 4 soal pengetahuan prosedural yang mengharuskan siswa untuk melaksanakan prosedur menyelesaikan masalah. Keempat soal tersebut serupa dengan soal-soal dalam tugas yang mewakili jenis soal yang terdapat dalam buku teks aljabar 1. Selanjutnya, tadi kan untuk soal yang prosedural. Nah, sedangkan untuk konseptualnya itu terdiri dari 22 soal, yang mana mengukur pemahaman konsep penting. Nah, untuk dari hasilnya sendiri di sini, nilai pretest tidak berbeda untuk setiap
kondisi. Jadi ternyata setelah dilakukan nilai pretestnya itu tidak berbeda untuk setiap siswa, yang mana dari rata-ratanya untuk kelas yang eksperimen 68 dan untuk kelas kontrol itu 69, sehingga kan tidak beda jauh. Namun di sini pun peneliti karena mungkin penasaran kan, jadi dilanjutkan dengan perhitungan median pada skor pretest. Nah, namun didapatkan juga hasilnya ternyata pengetahuan awal rendahnya itu dengan N26 dan pengetahuan awal tingginya juga N25, sehingga hasilnya juga menunjukkan tidak adanya perbedaan. Nah, berikut contohnya di sini. Nah, di sini untuk yang gambar pertama ini disajikan yang satu untuk kelas yang tadi treatment atau kelas yang eksperimen. Kemudian di sini untuk kelas yang kontrol, nah perbedaannya tadi dari contoh soal yang diberikan. Jadi kalau misalnya untuk yang treatment itu disajikan soal dan juga jawabannya. Nah, di sini juga ditandai nih, oh ini berarti contoh yang benar, kalau ini contoh yang salah. Kemudian nanti contoh dan soal yang disajikan itu tidak jauh berbeda. Jadi siswa dapat menduplikasi atau misalnya melihat, oh langkahnya seperti ini nih, jadi mengikuti langkah sebelumnya. Sedangkan untuk kelas kontrol hanya disajikan soalnya saja. Kemudian untuk tadi post-testnya, di sini sampel content assessment item untuk eksperimen pertama yang tadi di sini disajikan soal kontekstual, soal konseptual, kemudian di sini soal yang prosedural. Kemudian berlanjut ke prosedurnya. Jadi selama pengerjaan soal ini tidak ada batasan waktu yang diberikan, tetapi tes ini membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Selama penyelesaian persamaan, karena materinya itu tentang persamaan, guru mengajarkan materi dengan kecepatan yang biasa dilakukan. Jadi normal, namun ketika mencapai topik tertentu yang tercakup dalam salah satu dari 4 tugas, para siswa menyelesaikan lembar kerja mereka sendiri. Jadi di sini nanti ketika sudah pada misalnya, oh tentang materi persamaan nih, nah maka guru memberikan lembar kerja atau LKS mungkin ya, guru membagikan tugas kepada siswa dan menyediakan waktu untuk latihan mandiri. Nah, siswa dalam kelompok WE atau misalnya tadi yang treatment mengerjakan aljabar by example, sedangkan siswa dalam kelas kontrol menerima 4 tugas uji kontrol yang tadi tanpa contoh. Untuk hasilnya sendiri, di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk yang treatment condition dan untuk kelas kontrol. Di sini untuk yang pengetahuan awal yang tinggi didapat rata-ratanya itu 0,79, sedangkan post-testnya 0,77. Untuk yang pengetahuan awal yang rendah pada kelas treatment, di sini 0,58, sedangkan post-testnya 0,68. Kemudian untuk kelas kontrol, di sini untuk pengetahuan awal yang tinggi 0,79, post-testnya didapat rata-ratanya 0,70, sedangkan untuk pengetahuan awal yang rendah di sini rata-ratanya 0,58 dan post-testnya 0,59. Nah, jadi dari hasilnya sendiri, penelitian ini melakukan di mana dua kondisi ini. Yang pertama adalah tadi kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, kemudian dikombinasi dengan pengetahuan awal, yaitu pengetahuan awal yang tinggi dan juga pengetahuan awal yang rendah. Nah, post-test score ini dihitung dengan menggunakan ANOVA. Oke. Analisis tersebut menghasilkan pengaruh utama yang signifikan dari kondisi tersebut. Siswa dalam kelompok perlakuan mengungguli siswa dalam kelompok kontrol. Ada juga efek utama yang signifikan dari pengetahuan sebelumnya.
dengan siswa pengetahuan awal yang tinggi mengungguli siswa dengan pengetahuan yang rendah. Interaksi antara eksperimen dan pengetahuan sebelumnya tidak signifikan. Baik, itu untuk yang eksperimen pertama. Jadi menggunakan desain 2x2. Seperti itu. Kemudian untuk eksperimen yang kedua, di sini hasil dari eksperimen 1 menunjukkan tugas dengan contoh benar dan salah lebih bermanfaat daripada tugas standar berbasis masalah atau tadi yang pemecahan masalah. Dari penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan individu berdasarkan pengetahuan awal, baik siswa yang memiliki kemampuan rendah maupun tinggi menunjukkan hasil yang lebih baik. Namun karena siswa yang berpartisipasi berada di kelas Aljabar 1 dan baru pertama kali mempelajari materi tersebut, mungkin seluruh sampel dapat dianggap sebagai pelajar pemula. Jadi sama nih, baru mendapatkan pembelajaran tersebut. Ini salah satu contohnya. Jadi untuk di eksperimen yang kedua ini, kalau tadi eksperimen 1 masih aljabar yang sederhana, sedangkan untuk di eksperimen yang kedua lebih meningkat materinya, diantaranya ada pra-aljabar, kemudian ada grafik aljabar, kemudian ada persamaan kuadrat juga. Jadi materinya lebih meningkat. Ini untuk hasilnya didapatkan bahwa masing-masing materi untuk yang pra-aljabar seperti untuk kelas treatment di sini 0,48, sedangkan post-testnya rata-ratanya 0,53, kemudian untuk kelas kontrol didapat 0,48, post-testnya 0,60, sedangkan untuk yang persamaan linier di sini didapat 0,64 rata-ratanya, sedangkan post-testnya meningkat 0,68. Untuk kelas kontrol di sini 0,64 untuk pretestnya, sedangkan post-testnya 0,66. Kemudian untuk yang grafik aljabar, untuk kelas treatment di sini 0,41, sama ya, treatment dan kontrol didapatkan rata-ratanya 0,41, sedangkan di post-testnya yang berbeda. Untuk yang treatment ini naik 0,65, sedangkan di kontrol juga naik, namun lebih rendah dari kelas yang treatment. Dan untuk yang materi persamaan kuadrat, di sini yang treatment pretestnya mendapatkan 0,44, sedangkan post-testnya 0,77. Untuk kelas kontrol di sini 0,42, sedangkan post-testnya 0,78. Jadi salah satu keterbatasan yang jelas pada eksperimen 1 adalah ukuran sampel yang kecil. Nah, tujuan utama dari eksperimen 2 adalah untuk mereplikasi eksperimen 1 dengan sampel yang lebih besar, dengan topik yang lebih luas untuk memeriksa apakah siswa meningkat setelah menggunakan tugas WE di kelas dunia nyata. Seperti pada eksperimen 1, penelitian bertujuan untuk menyelidiki perbedaan dalam peningkatan setelah menggunakan tugas tersebut. Dengan sampel yang lebih besar, peneliti dapat menyelidiki kemungkinan perbedaan berdasarkan pengetahuan awal dan tingkat sosial atau SIS sekolah, yang keduanya menjadi perhatian bagi daerah dengan populasi yang sangat beragam. Balik lagi, karena tadi berkolaborasi dengan MSAN, maka di sini juga dilihat sosioekonomi level sekolah, seperti itu. Penelitian terhadap perbedaan peningkatan untuk sekolah dengan tingkat SES yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dilakukan karena penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa efektivitas intervensi bervariasi. Nah, dalam konteks ini masuk akal bahwa intervensi ini dapat bekerja dengan baik atau bahkan lebih baik karena tugas-tugas tersebut dapat mengisi kesenjangan kritis dalam materi pembelajaran yang tersedia di kelas dan meningkatkan kemampuan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dalam matematika. Untuk
partisipannya dalam eksperimen 2 ini karena tadi kan lebih besar ya. Di sini ada 425 siswa aljabar 1, sini non penghargaan dan 5 distrik MSAN berpartisipasi. Setiap kelas yang berpartisipasi menyelesaikan 1 unit konten. Nah, 1 unit kontennya ini yang tadi 4, pra-aljabar, persamaan linier, grafik, dan juga persamaan kuadrat. Dan setiap siswa secara acak ditugaskan ke dalam kondisi. Nah, namun di sini juga sebenarnya di eksperimen 1 juga ada perincian etnisitasnya, karena kan tadi berkolaborasi dengan MSAN ya. Perbedaannya hanya sedikit kalau dilihat dari persentasenya, di mana 33% untuk kulit putih, 40% untuk yang kulit hitam, 15% untuk 6% Asia, dan 6%-nya ras campuran dengan menggunakan jadi karena di sini ada SIS, nah di sini tuh SIS-nya itu dilihat dari kelayakan makan siang gratis atau makan siang yang dikurangi sebagai perwakilan. Jadi dilihatnya dari mungkin kalau gimana ya, kalau di Indonesia nah kayak SKTM kayak gitu. Mungkin ya, maaf kalau salah. Itu. Jadi 41% siswa diklasifikasi sebagai SIS rendah. Terdapat kecenderungan bahwa kelompok eksperimen memiliki persentase siswa SIS rendah dan yang lebih tinggi 46% dibandingkan kelompok kontrol 37%. Nah, sesi eksperimen dilakukan dalam suasana kelas yang biasa dengan semua pengujian dilakukan sebagai bagian dari kegiatan kelas normal dan semua kegiatan belajar diberikan sebagai tugas kelas. Jadi sebenarnya sama seperti eksperimen 1, namun perbedaannya tadi dengan sampel yang lebih banyak. Nah, untuk perhitungannya sendiri, nah di sini dalam percobaan ini terdapat 4 tes yang sudah dijelaskan, persamaan linier, pra-aljabar, grafik, dan persamaan kuadrat. Nah, validitas untuk setiap tes juga pasti karena item-item membahas konten yang tercakup dalam buku teks yang relevan. Jadi, kalau dilihat ini tuh ngambil dari contoh-contoh soal yang ada di buku paket itu. Sedangkan untuk manipulasi instruction-nya, di sini unit konten lainnya, untuk intervensinya sendiri, di sini identik dengan eksperimen 1, di mana setiap siswa menerima 4 perlakuan atau 4 tugas kontrol selama unit konten mereka. Nah, namun perbedaannya di sini, yaitu tadi topik-topiknya lebih banyak juga, seperti urutan operasi, sifat-sifat matematika, nilai absolut, dan aritmatika pecahan. Sedangkan grafiknya membuat grafik persamaan linier, kemiringan, menulis persamaan dalam bentuk titik, kemiringan dan kemiringan intercept, serta notasi fungsi. Kemudian kuadratnya menyederhanakan akar-akar, membuat grafik fungsi kuadrat, dan juga tentang fungsi. Ya, untuk prosedurnya pun sama seperti eksperimen 1. Nah, untuk hasilnya, seperti pada eksperimen 1, siswa dikelompokkan dalam ruang kelas, namun untuk eksperimen 2 terdapat cukup banyak kelompok, yang mana untuk memenuhi penggunaan pemodelan bertingkat. Jadi, sini Dena baru tahu juga mengenai analisis HLM. Nah, jadi sayangnya jumlah kelompok tidak mencukupi untuk analisis HLM 3 tingkat. Jadi di sini hanya menggunakan 2 tingkat. Oleh karena itu, mengingat perlunya memperhitungkan variabel tingkat sekolah dengan cara yang paling tepat, peneliti menempatkan kovariat utama di level 2, yaitu persentase siswa di sekolah yang memenuhi syarat yang mendapatkan makan siang gratis atau dengan potongan harga. Jadi kalau misalnya, mohon maaf mungkin kalau misalnya nanti salah, jadi yang Rina tangkap itu bahwa di sini ada tingkat ke-1-nya itu sama. Jadi tingkat ke-1-nya itu level 1 yang mana mencakup nilai pretest dan post-test siswa. Nah, nanti baru di level keduanya itu merupakan persentase siswa di sekolah yang memenuhi syarat yang tadi SIS
SIS, yaitu syarat yang mendapatkan makan siang gratis atau dengan potongan harga. Nah, namun dengan 395 peserta, jadi kan tadi itu ada 425, tapi ada dijelaskan juga sih di sini. Jadi nggak semua ikut, karena misalnya partisipasinya ada yang 30 orang tidak menyelesaikan post-test, kemudian hasil finalnya itu hanya 395 siswa. Jadi dengan 395 peserta, perbedaan minimal yang dapat dideteksi dengan probabilitas 80% diharapkan menjadi 0,142 standar deviasi perubahan dalam variabel dependen untuk setiap standar deviasi perubahan dalam variabel independen. Berikut tabel ketiga di sini. Jadi tadi kan ada yang level 1 dulu untuk secara keseluruhan. Jadi ada pretest score dan juga post-test score dengan jumlah siswanya 395. Nah, tapi nanti dikategorikan lagi berdasarkan SIS tadi yang proporsi untuk untuk siswa yang makan siang gratis itu. Jadi di sini termasuk pada level yang kedua dan jumlahnya hanya 28 dengan min yang tertera pada tabel 3. Nah, kemudian pengaruh intervensi terhadap pengukuran konten di sini, penelitian melakukan serangkaian model linear hierarki 2 tingkat dengan masing-masing siswa dikelompokkan ke dalam ruang kelas yang tadi KLM analisis. Pertama-tama, peneliti menguji model awal, itu model ke-1, dengan menentukan bahwa 23,7% dari varians pada post-test dengan nilai Z-score berada di antara ruang kelas, sehingga mendukung perlunya pemodelan bertingkat. Kemudian, fokus variabel selanjutnya dalam model ini adalah perlakuan. Apakah siswa yang menerima tugas latihan atau tidak, pengetahuan awal siswa pretest, dan tingkat SIS sekolah, proporsi siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan makan siang gratis atau makan siang dengan potongan harga, serta interaksi antara kedua variabel dan kondisi tersebut. Jadi, kondisi yang pertama dilihat dari pretest post-test yang tadi level 1, kemudian dilihat juga nih di level kedua yang tadi tingkat SIS. Model 2 adalah model yang bermaksud untuk perlakuan yang hanya mencakup kondisi di level 1. Kemudian pada model 3, peneliti memasukkan nilai pretest yang distandarisasi pada level 1 dan SIS sekolah pada level 2. Sedangkan model 4, penelitian memasuki interaksi antara nilai pretest dan penugasan pada kondisi perlakuan pada level 1 dan juga interaksi lintas level antara penugasan individu dan kondisi level 1 dan juga SIS sekolah level 2. Nah, kalau misalnya lihat dari gambar ini, jadi tadi kan untuk model 1 itu unconditional model yang mana dilihat dari pretest dan post-test. Kemudian model 2-nya ini tuh model 2-nya yang tadi berdasarkan SIS, kemudian model 3-nya itu, nah di sini gabungan antara model 1 dan model 2, level 1 dan level 2 dilihat main efeknya, kemudian di model keempat dilihatlah interaksi modelnya antara variabel level 1 dan juga level 2. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, meskipun model 2 tidak menunjukkan pengaruh utama yang signifikan dari kondisi terhadap nilai post-test, model 3 menunjukkan pengaruh utama yang signifikan dari nilai pretest terhadap nilai post-test. Dan model 4 juga menunjukkan interaksi yang signifikan antara kondisi dan nilai pretest. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun siswa yang mendapat nilai lebih baik pada pretest, mendapat nilai lebih baik juga pada post-test. Pengaruh kondisi bervariasi berdasarkan nilai pretest, sehingga siswa yang memiliki pengetahuan awal yang rendah lebih baik dalam kondisi perlakuan. Interaksi lintas level yang tidak signifikan antara kondisi dan SIS sekolah menunjukkan bahwa pengaruh kondisi tidak bervariasi berdasarkan SIS sekolah. Jadi kalau
yang disimpulkan yang didapat oleh Rina di sini, SIS tidak terlalu berpengaruh karena nilai pretest dan posttestnya pun tetap meningkat secara signifikan. Seperti itu. Untuk ini JET score-nya sendiri di sini bisa dilihat interaksi antara treatment dan pengetahuan awal post-test performan dalam eksperimen yang kedua. Di sini perlakuan treatment dan kontrol berada di sekitaran garis linear antara treatment dan juga kontrol. Dilihat dari Z-score pretest dan juga Z-score post-test. Untuk hasil diskusinya, di sini pada eksperimen 2 temuan pada eksperimen 1 yang menunjukkan hubungan antara kemampuan awal siswa dan peningkatan kinerja dalam hal perlakuan. Pada eksperimen 2, efek utama dari kondisi tidak signifikan menunjukkan WE secara umum kurang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja siswa. Eksperimen 2 mencakup berbagai topik, bukan hanya penyelesaian persamaan, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa penyelesaian persamaan merupakan materi dengan miskonsepsi siswa sangat tinggi. Ada kemungkinan bahwa contoh-contoh yang peneliti buat yang dirancang khusus untuk menargetkan miskonsepsi mungkin lebih atau kurang bermanfaat bagi populasi umum tergantung pada area topiknya. Penelitian di masa depan harus meneliti kemungkinan ini dengan topik aljabar yang lebih luas. Penelitian ini tidak ada persiapan guru khusus atau pengembangan profesional yang diperlukan dan semua materi disediakan. Kemudian fakta bahwa intervensi ini sama efektifnya untuk siswa dengan kinerja rendah di sekolah atau dengan SIS tadi yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mengindikasi bahwa intervensi yang tidak mengharuskan sekolah untuk menyediakan pengembangan profesional yang ekstensif atau sumber daya untuk implementasi yang sukses dapat menyamakan kedudukan di lapangan. Terlepas dari peluang dan sumber daya yang biasanya tersedia di sekolah, intervensi semacam itu memiliki potensi untuk mempengaruhi pembelajaran, terutama bagi siswa yang berprestasi rendah. Kemudian untuk keterbatasannya di sini, baru-baru ini menunjukkan bahwa dampak dari tugas aljabar by example ini juga dapat dilihat pada kinerja post-test siswa pada soal-soal yang dikeluarkan dari tes standar. Hal ini memberikan bukti tambahan bahwa tugas aljabar by example meningkatkan kemampuan matematika siswa dan bukan hanya kinerja pada ukuran yang selaras. Keterbatasan lainnya adalah bahwa saat ini kita tidak dapat mengetahui apakah contoh yang benar, contoh yang salah, atau keduanya bermanfaat bagi siswa berprestasi rendah. Dalam penelitian sebelumnya, mempelajari contoh-contoh yang benar terbukti sangat bermanfaat bagi siswa yang berprestasi rendah dan menjelaskan serta memperbaiki contoh-contoh yang salah terbukti kurang bermanfaat bagi siswa-siswa seperti itu. Nah, ada kemungkinan bahwa peningkatan yang terlihat dalam penelitian ini semata-mata disebabkan oleh contoh-contoh yang benar. Jika ini masalahnya, mungkin meminta siswa untuk menjelaskan lebih banyak contoh yang benar akan lebih bermanfaat daripada meminta mereka menjelaskan campuran contoh yang benar dan yang salah. Meskipun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Dus dan Reng 2007, yang mana penelitian menduga bahwa contoh-contoh yang salah memang berkontribusi pada peningkatan prestasi siswa yang berprestasi rendah karena beberapa alasan. Nah, untuk penelitian yang lebih lanjut, yang menguji dampak dari menjelaskan contoh yang benar versus salah harus dilakukan untuk menguji hipotesis ini dan memastikan bahwa jenis contoh yang diberikan kepada siswa berprestasi rendah adalah yang optimal untuk pembelajaran mereka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Rina Sabrina telah mengawal atau membersamai kita membaca bersama. Ya, kita beri plus dulu teman-teman untuk Mbak Rina Sabrina, luar biasa. Pembawaannya juga cukup menarik, cukup
ini apa namanya efek-efek dari cognitive load theory itu juga sudah diaplikasikan mulai dari signaling, terus mulai dari ininya tuh udah cukup bagus ya. Dan itu membuat pembawaannya makin mudah dipahami. Dengan kata lain, mengecilkan ekstremis cognitive load dalam membaca artikel ini. Walaupun artikel ini juga masuk kategori yang ringan. Tapi memang ini sih ada yang hal baru yaitu yang HLM tadi ya, hierarki linear model itu. Itu saya belum pernah. Oke. Eh sembari menunggu tanggapan dari teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, mohon masukan dulu dari Ibu Endah Retnowati. Tanggapan dulu sedikit. Ini cukup menarik, Bu, artikelnya. Iya, iya setuju saya kalau artikelnya ini menarik. Mohon maaf ini bandwidth saya sangat rendah, jadi kameranya otomatis ketutup meskipun saya sebetulnya pengen on camera tapi interaktif. Em, saya mau share screen ya artikelnya tadi ya. Siap, Bu. Terima kasih Krina. Sudah nampak artikelnya? Sudah, Ibu. Oke. Maaf. Link ke artikelnya di OI-nya ya kalau mau lihat yang lebih di dalam website, versi websitenya. Kemudian saya mau ngajak turun ke ini, karena ada 2 eksperimen ya. Eksperimen 1 diulang di eksperimen 2 dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Oke, kemudian menambah prediktor gitu kayak kalau tempat kita covariat. Tapi ini dia nggak pakai ANCOVA, dia pakainya regresi ya. Coba nanti dicek bareng-bareng ya, students prior knowledge dan socioeconomic status sekolahnya. Oke, saya mau ngajak ini sih lihat bukti example-nya ini ya. Jadi bukti example, contoh yang dipakai. Jadi untuk kelas work example, siswa diberi seperti biasa yang kita kembangkan juga desain pembelajarannya, siswa diberi ini example-nya, ini sepertinya scan itu ya, foto pekerjaan siswa nggak sih? Kayak hasil tulisan tangan ya? Setuju nggak? Iya, Bu, seperti itu. Tapi atau hasil pekerjaan dari ininya, Bu, apa namanya? Instrukturnya supaya kelihatan itu contoh mengerjakannya mungkin, Bu. Oh, oke. Yang dimaksud dengan real world-nya apakah termasuk seperti ini ya, real classroom-nya? Jadi kalau guru mengajar di kelas itu kan work example-nya tulisan tangan kayak gini gitu ya. Mungkin termasuk kayak gitu juga ya. Kenapa ini pakai tulisan tangan? Ini kan 3/4 X dikurangi 6 sama dengan 5. Ini kan materi aljabar yang dipakai di penelitiannya Swaller and Cooper tahun 1986 ya. Atau berapa itu? Kan seperti ini. Jadi pakai pairs, book example, pelajari dulu example-nya, kemudian kerjakan soal yang isomorfik tadi. Apa artinya isomorfik? PR ya. Ini yang 3/4 X dikurangi 6 sama dengan 5. Ini diganti 3/6 dikurangi 4X. Kelihatan nggak? Jadi dia itu bikin soalnya ini 4X kurangi 6 penyebutnya, ini 6 dikurangi 4X. Coba kita lihat yang bawahnya 5 dan 6, pasangan 5 dan 6. 3X sama dengan 4X dikurangi 6 tambah 5. Ini 3 sama dengan 4 ditambah 6X dikurangi 5X. Jadi 3, 4, 6, 5-nya sama. 3, 4, 6, 5-nya sama. Koefisien tadinya 3 dan 4, sekarang koefisiennya jadi 6 dan 5 yang di sini. Oke, pasangan contoh dan soalnya seperti ini. Dan ini correct example, ya ini incorrect example. Jadi siswa diberitahu apakah example-nya correct atau incorrect. Sasha solve this problem correctly. Here are the steps she used to solve the problem. Jadi kayak seperti cerita
pembelajaran di kelas, ada teman kamu namanya Sasha. Dia dapat menyelesaikan masalahnya itu dengan benar. Dan langkah-langkahnya dia kayak gini. Why did Sasha multiply both sides by 4x minus 6 in the highlighted step? Di sini work example-nya ada pertanyaan loh. Nah, itu Bu. Kenapa tidak menggunakan proses saja Bu yang seperti kita lakukan di Indonesia gitu kan? Ini guided questions kan ya. Ini self-explanation bukan ya. Jadi ingat Iva nih. Marfu'ah ya. Marfu'ah. Marfu'ah. Yang bawah nih. Yang bawah yang incorrect example ya. Dia tuh membuat work example-nya kayak gini. Umi tried to solve this problem, but she didn't do it correctly. Jadi diberitahu kalau itu salah. Here is her first step to solve the problem. Seperti ini. What was Umi's first step to solve the problem? Langkah pertamanya apa untuk menyelesaikan masalah? Ini kan dia kayak mengarahkan ke self-explanation ya. Tapi dia pakai pertanyaan-pertanyaan self-explanation prompts. Kan? Why didn't Umi's first step keep the question in balance? Self-explanation. Jadi kan mengapa Umi langkah pertamanya bukan menyamakan persamaan ini. Karena ya ini dia salah kan, negatif 5-nya di sini, bukan di sebelah kiri dan kanan sama dengan. Ini kan berpikir kritis ya. Tanpa mengatakan bahwa ini penelitian kemampuan berpikir kritis. Ini berpikir kritis. Ada pertanyaannya seperti ini. Artinya work example-nya tidak sekedar questions or problem and solution steps, but also questions that prompt students to explain to themselves what is in the worked example. Jadi ada fiturnya ini, kemudian nah yang di kelas kontrol tanpa ada worked example-nya, siswa diminta untuk mencoba sendiri menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar yang ada ini. Nah, kita lihat di sini 5/2D dikurangi 4 sama dengan 9. Di sini 4/8 dikurangi 7R sama dengan 5. Kalau yang di atas itu kan seperti ini ya. Kenapa ya? Kok nggak sama aja gitu ya? Beda loh. Jadi ini 3/4 seperti ini. Mungkin ini set yang beda ya. Except from the treatment and control versions of the assignments on solving multi-step questions for experiment 1. Yang ini, yang kedua, ini mirip juga sih. Gini, tapi di sini 2K sama dengan 5K dikurangi 9 tambah 6. Di sini 8 sama dengan 7 ditambah 4V dikurangi 3V. Dan di sini variabelnya pakai D, R, K, V. Yang sementara yang di examples, dia hanya pakai X. Ini entah by purpose atau whatever jadinya instrumen, yang penting sesuai indikator. Kalau jangan jelas indikatornya kan ini, bahwa bentuk aljabarnya di dalam penyebut memuat dua suku pengurangan. Salah satunya memuat variabel. Yang pasangan yang kedua, ini bukan berupa pecahan, dan ada dua suku yang memuat variabel yang sama. Tapi secara indikatornya sih sama. Cuma itu aja sih, sesuatu yang mungkin karena kita melihatnya terlalu detail jadi kayak ketahuan itunya, tapi ya sesuatu yang mungkin enggak secara substansial perlu juga dibahas karena secara indikatornya juga sama. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin itu. Kemudian dia mendefinisikan tentang conceptual knowledge dan procedural knowledge. Definisinya bisa kita pahami dengan mudah tadi, dinyatakan di dalam artikelnya sehingga bisa dijadikan sitasi. Silahkan apa yang disebut dengan pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural. Oke, yang ini coba kita baca. State whether each of the following is a like term for HC. Mana yang merupakan suku-suku sejenis. Oke,
Nah, ini kalau kemarin yang melihat instrumen yang saya kembangkan yang berkaitan dengan bentuk aljabar, kan kemarin ada suku sejenis gitu kan. Itu ternyata bentuk soalnya untuk apersepsi bisa seperti ini ya. -5 sejenis enggak dengan 8C. Yes or no. Jadi ini bentuk contoh untuk ini apersepsi atau fase introduction untuk mengingatkan konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk mempelajari prosedural ini di introductory phase. Kalau kemarin kan pernyataan ya, ini dan ini suku sejenis, ini dan ini bukan sejenis. Kalau ini contohnya, mana yang suku sejenis dengan 8C? Yes or no ini disebutkan. Dan yang ini, a grandpa's age is 2 less than 6 times Miguel's age. That is M. State whether each of the following expressions represents grandpa's age. Milih. Ini diminta untuk menyatakan soal cerita dalam bentuk aljabar. Mana yang betul, sebetulnya pilih salah satu cukup CD-nya ya, daripada yes or no. Ya enggak? Ini kan pilihan ganda kan, ngapain kasih yes or no lagi gitu. Kalau bukan 6M tambah 2 kan, ya udah nggak usah disilang, yang dipilih kan salah satu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan procedural knowledge-nya, nah ini kan ada soal cerita, kemudian diminta untuk menyajikan dalam bentuk persamaan dan menyelesaikan untuk menentukan nilai dari variabelnya. Ya. Tabelnya, pretest, posttest, mean, nilai rata-rata yang dalam kurung nilai standar deviasi, kemudian ini hasil analisis, NS artinya tidak signifikan. Jadi ada perbedaan nilai pretest dan posttest, tapi perbedaannya tidak signifikan. Kemudian ketika di breakdown berdasarkan high dan low prior knowledge, yang signifikan hanya untuk low prior knowledge. Ini tadi sudah dibacakan oleh Rina, terima kasih. Kemudian yang di eksperimen 2, sebetulnya dengan di sini dinyatakan sesuai dengan prosedur yang sama, ditambah self-explanation itu tadi, tetap pakai itu dan dia menggunakan banyak topik gitu ya. Kita kan ya Rina ya, ada pre-algebra, linear equations, graphing, quadratics. Yang ini overall digabungkan semua. Jadi eksperimennya itu beberapa pertemuan. Nah ini nih yang suka eksperimennya berkali-kali beberapa pertemuan. Oke, kemudian tadi itu sudah dijelaskan. Kemudian ini untuk pre-algebra, materinya yang seperti ini, grafik materinya yang seperti ini, quadratics materinya yang seperti ini. Quadratic itu saya jadi ingat siapa ya? Hani atau Irda. Salah satu itu. Kemudian ini hasilnya mean standard deviation ditambah minimum dan maksimum, padahal data yang di atasnya tadi nggak ada data minimum and maximums. Skornya distandarisasi. Kemudian dia membuat ini covariate predictors, variabel-variabel yang sudah ada di dalam kelas dan yang tidak dimanipulasi atau tidak dijadikan variabel bebas dalam eksperimen ini dijadikan prediktor. Misalnya student level, classroom level, ini nama-namanya. Saya sebetulnya nggak kepikiran juga melakukan analisis seperti ini, tapi ada peneliti yang membuat analisis seperti ini ya. Artinya memperdalam hasil penelitian berdasarkan variabel-variabel yang mungkin terjadi di kelas atau mempengaruhi variabel terikatnya. Jadikan prediktor lalu dihitung seperti kalau menghitung regresi. Oke, ini scatter plot-nya kalau menurut saya itu sangat menyebar deh.
Saya nggak tahu bagaimana mendeskripsikan ini ya. Lebih mudah membaca nilai angkanya tadi, karena kalau untuk gambarnya ini memang sih di sini ya padat ya. Yeah, I do not know much about this. Siapa nanti yang mau menjelaskan gitu. Kemudian ini limitation-nya dia mengakui beberapa kekurangan, tapi kekurangan yang memang sengaja tidak bisa dilakukan dan bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini tadi belum begitu dibahas penelitian selanjutnya apa saja sih. Barangkali nanti bisa ditambahkan melalui diskusi. Oke. Ini dia dapat dana penelitian ya. Acknowledgement-nya ini asosiasi yang terlibat. Arlington Public Schools, Madison Metropolitan School District. Jadi ini nama-nama sekolah yang terlibat for allowing us to collect the data in their classrooms. Oke, kalian juga perlu curious, perlu apa ya, wonder gitu ya, gimana sih prosedur eksperimennya kok kemudian dia kayak mempopulerkan hasil penelitiannya sebagai ini loh work example di real world classrooms. Padahal kita kan juga selalu kan pakai authentic classrooms juga. Mungkin buat mereka ini exciting karena sangat jarang bisa melakukan penelitian di kelas nyata untuk di mana ini negara maju seperti ini yang mana orang-orangnya sangat independen dan sangat gak mau diganggu dengan urusan orang lain. Jadi biasanya pakainya laboratorium tadi yang diceritakan oleh Wahyu. Oke. Apa ya? Terus abstraknya kalau menurut saya kurang satu kalimat di akhir deh. Ini kan? Ya Kak, enggak Rina. Ini kan dia kan kayak pengantarnya gitu ya. Mathematics and Science, tentang effective learning, kayak gitu kan. Tentang work example. Kemudian tujuan penelitian, kemudian metode dan hasil. Kurang satu kalimat, simpulan terakhirnya itu apa? Yang tied up all together. Gantung kan? Enggak. Mungkin memang sengaja dibuat gantung, Bu, biar penasaran, Bu. No, this is Walaupun abstract. walaupun tidak ini. Kalau menurut saya bukan tempatnya untuk membuat penasaran. Ini nggak lengkap gitu kan. Ini menunjukkan reviewernya juga kelewat dalam review. Ya mungkin loh kita hanya menduga aja sih. Oke. Ini ya, practice makes perfect. Ini sebuah apa ya? Apa namanya? Practice makes perfect ini sebuah slogan yang usianya sudah ribuan tahun, berusaha dibuktikan oleh banyak peneliti. Oke, dari saya sudah itu. Sementara silahkan siapa yang mau menambahkan atau mau bahas. Mari. Oke, terima kasih Bu Enda. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Kalau kita lihat tadi dari artikelnya, di bagian akhir itu saran penelitian yang perlu dilakukan itu adalah meneliti membandingkan antara correct versus incorrect example untuk menguji hipotesisnya. Namun sepertinya kita juga sudah melakukan di penelitiannya Bu Endah tahun berapa nggak Bu ya membandingkan correct sama incorrect itu Bu kemarin? 2018 dan 2019, kemudian masih antri publikasi. 2018 dan 2019. Kalau saya menyerah publikasinya di jurnal nasional saja mungkin sudah terbit. Itu bisa nggak ya Bu ya kalau di dalam judul artikel yang baru terus kita tambahkan kata-kata begini Bu kurang lebihnya jawaban dari pertanyaan artikelnya Bu gitu. Bisa juga. Bisa ya Bu ya. Apakah itu bisa menambah nilai publikasi kita dalam hal untuk diterima atau Enggak bagaimana? sih, dia yang aja yang nanti dapat
indeks statistiknya naik. I see. Terus Nggak apa-apa, bagus juga. Itu nanti membuat nilai. saling timpal menimpali gitu nggih antar paper, antar artikel. Terus kalau di Indonesia itu ada nggak sih Iya. Bu yang lembaga seperti yang di sini disebutin bahwasanya ada lembaga yang menaungi kelas-kelas rendah, khusus kelas rendah yang dinaungin. Kalau kita itu ada nggak Bu? Apakah kita itu masuknya yang MGMP itu dalam artian satu regional itu atau bagaimana itu? Kalau sejauh yang saya ketahui kok nggak ada ya. Kalau MGMP itu lebih ke professional development deh. Barangkali di sini yang hadir ada yang menjadi guru, Mbak Ayu, Mbak Arum, atau siapa mungkin punya pengalaman. Oh, nggih. Mungkin gimana Mbak Ayu atau Mbak Arum? Jauh ini belum ada, Mas. Kalau untuk yang MGMP seperti itu yang punya dari apa? Yang resmi itu belum ada. Jadi memang belum ada gitu. Apakah ini bisa kita adaptasi atau sepertinya kita tidak perlu mengadaptasi yang kali ini untuk ke level kebijakan? Kayaknya kejauhan deh. Kejauhan ya Bu ya. Oke. Let's do what we can do first. Terus kalau dilihat dari artikel ini tuh kesimpulannya cukup simpel ya Bu ya, hanya untuk menguji bahwasanya kelas kontrolnya itu yang menggunakan working sample itu jauh lebih mudah daripada kelas kontrolnya saja. Hanya itu saja gitu. Lina, can you help? Kesimpulan utamanya tuh apa sih, Rin, sebetulnya? Ya, Bu. Kalau yang kita dapat juga gitu, Bu, seperti yang Mas Wahyu jelaskan. Jadi hanya melihat dari tabelnya sendiri bahwa untuk yang eksperimen lebih mengungguli daripada kelas kontrol. Oke, siap. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Ini di Jogja, terutama di sekitar UNY sedang hujan deras. Dan katanya kalau sedang hujan deras ini kan doa-doa diijabah. Semoga kita semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan dan juga tetap segera selesai menyusun artikelnya, menyusun tesisnya, menyusun disertasinya, dan menyusun tugas akhir yang lainnya. Oke, monggo ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mumpung masih 8:51. Ya, Mas. Monggo Bu Ayu. Terima kasih. Eh, bagus sekali sebenarnya ya artikel hari ini. Jadi saya teringat penelitiannya Bu Endah kemarin gitu ya. Eh, dan ini yang saya mau tanyakan yang ini ya, tadi itu ada miskonsepsi ya yang dinyatakan di eksperimen pertama. Itu ada miskonsepsi yang sering terjadi di siswa. Nah, itu yang saya tuh kalau aljabar yang realnya tuh kayak apa yang miskonsepsi yang dimaksudkan di situ. Agak nggak bisa membayangkan itu ya. Terus eh, apa ya tadi? Untuk penelitian yang di eksperimen kedua itu seperti itu yang dilakukan di artikel ini tuh eh, salah satu mengatasi bahwa apakah ini salah satu mengatasi ketika eksperimen yang pertama itu kan keterbatasan sampel dan materinya cuma sedikit, kemudian di karena hasilnya kurang bagus gitu ya, kok seperti kurang begitu, tidak ada yang signifikan seperti itu, ada satu ya tadi. Itu berarti dengan memperluas apa namanya sampelnya dan materinya juga diperluas itu akan diharapkan akan bisa apa namanya memberikan hasil yang lebih gitu ketika ada eksperimen dua gitu. Dan mungkin kalau mungkin dengan hasil yang tadi ya eh, ada sebenarnya tuh banyak yang dilihat ya, tapi kesimpulannya cuma umum banget ya. Harusnya di breakdown lagi ya kesimpulannya tadi ya. Mungkin itu ya yang tadi disoroti kenapa kesimpulannya kok cuma di secara umumnya nggak di breakdown dari masing-masing apa
eh, yang diamati tadi kan banyak banget sebenarnya. Itu apa memang seperti itu ya untuk ini pertanyaan lo ya, saya enggak pertanyaan apa memang seperti itu ya, Nathan? Terima kasih. Oh iya tadi sedikit ya, tapi dengan yang ada benar salah itu sebenarnya kok tadi enggak ini ya, katanya enggak ternyata enggak signifikan itu ya menurut tadi ya. Tapi kalau saya nyoba ya dari seperti yang dilakukan Bu Indah kemarin, saya mengadapsi dari lembar kerja yang dibuat Bu Indah yang kemarin itu, saya cobakan sedikit ke siswa saya itu eh, ternyata efeknya luar biasa kalau tapi belum terukur ya. Karena anak itu menyelami apa ya contoh yang salah itu sangat kemampuannya sangat rendah sekali gitu. Jadi ketika mereka dituntun untuk temukan yang salah, apa itu yang menurut kamu itu masa benar kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata pengetahuan yang mereka dapat itu banyak gitu di apa ya, kepahamannya itu jadi menurut saya itu lebih banyak daripada sekedar hanya membaca contoh yang melulu benar seperti itu. Saya baru aja tadi siang itu dan menemukan bahwa anak yang pintar pun itu ternyata juga ngelek juga ketika apa namanya melihat contoh yang salah gitu. Dan ketika dia menyadari itu dia juga baru apa ya ternyata eh, dia yang selama ini pinter ya ibaratnya kayak gitu ya termasuk bisa itu di kelas itu kalah dengan contoh yang salah tidak bisa mengidentifikasi. Jadi kalau saya sebagai praktisi itu kok ini sesuatu yang model benar-benar baru dan pengen mungkin suatu saat kalau saya sudah siap apa itu pengen saya dicobakan benar-benar diukur gitu. Saya sangat, sangat luar biasa senang ini tadi dengan apa artikel yang ini tadi. Apalagi sudah kemarin ada pengalaman dengan PIN gitu ya. Itu Mas Mas apa namanya Mas Wahyu. Mas Terima Wahyu kasih. Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan aljabarnya, detailnya seperti apa. Yang kedua tadi terkait dengan urgensi melakukan penelitian yang kedua itu apa sih gitu. Itu nggak Mbak Bu Ayu? Gitu. Oke, monggo Tahu dari dulu. gimana Mbak Bu Ayu? Istilahnya tadi apa memang yang dikritisi itu menggantungnya itu apa enggak karena enggak di breakdown itu loh. Kan tadi cuma unggul di eksperimen daripada kontrol gitu. Padahal kayaknya tadi yang dilihat kan banyak ya. Oke, oke. Di simpulan di akhir di abstrak nggih. Oke. Untuk menjawab hal tersebut, Mbak Rina, yuk mencoba dijawab dulu. Baik, izin mencoba menjawab Bu Ayu. Jadi kalau untuk yang miskonsepsinya di sini, yang pertama itu believing that the equal sign is an indicator of operational to be performed. Yang tadi, kalau di Indonesia-kannya, tanda sama dengan adalah indikator operasi yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu tanda sama dengan, jadi mungkin kalau secara realnya itu yang tadi persamaan yang antara ruas kanan dan ruas kiri seperti yang ada di gambar. Seperti itu harus menyelesaikan menemukan nilai X-nya itu atau nilai variabelnya itu berapa. Kemudian itu miskonsepsi yang pertama. Kemudian yang tadi tanda negatif, that negative sign represent only the subtraction operasi and do not modify them. Jadi mengira bahwa tanda negatif itu hanya sebagai pengurangan saja, bukan apa ya berpengaruh. Tanda negatif hanya mewakili operasi pengurangan dan tidak mengubah suku. Gitu. Seperti contoh yang tadi nomor, yang selanjutnya setelah yang tadi persamaan. Itu miskonsepsi yang kedua dan juga variabel tidak dapat memiliki banyak nilai. Mungkin itu untuk yang miskonsepsi yang saya pahami. Untuk yang kedua tadi apa ya, Mas? Oh, yang kesimpulan. Oke.
Untuk yang setelah Rina baca, Ibu hanya itu ya untuk kesimpulannya, tapi tadi Rina kan melewatkan yang implikasi pendidikannya, mungkin di situ terdapat kesimpulan yang udah di breakdown gitu ya, sepertinya. Soalnya ada di sini hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika menggunakan konten aljabar, tugas berbasis contoh dapat bermanfaat dalam populasi yang beragam, seperti wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Seperti itu, jadi belum dimasukkan tadi mungkin untuk kesimpulannya. Seperti itu. Mas. Oke. Setrum. Bagaimana Mbak Ayu? Saya coba menambahkan Oke, silakan Ibu. share screen ya. Saya buat highlights baru. Jadi di artikel ini dia membuat gini kan. There is a research gap, dia buat claim. It is not known whether work example used in the classroom settings over longer time periods have the same or different effects as those used in brief experiments conducted in laboratory settings that are less complex both socially and pedagogically. Jadi dia mengklaim bahwa belum ada penelitian yang meneliti menguji bukti sampel di kelas yang sesungguhnya, di mana kelas sesungguhnya itu sifatnya kompleks, gitu kan. Nah, ini termasuk pernyataan yang sangat berani dan arogan, karena jelas-jelas ini dia nggak merujuk artikel-artikel kita kan di Indonesia. Ini kita eksperimennya selalu di real classroom, karena kita nggak punya laboratorium, kan. Jadi kan bikin jengkel nggak sih? Makanya iya kan, wah ini gimana sih kita susah-susah penelitiannya di sekolah kan, mengganggu jadwal mengajarnya Bu Ayu, Bu Arum, dan kawan-kawan. Dia ngiranya gitu, jadi dia membuat research gap atau pertanyaan penelitiannya, memangnya apakah kalau uji sampel dipakai di kelas sesungguhnya juga akan memiliki hasil yang sama? Oke, itu pertanyaan utama dia. Jadi simply menurut dia perlu ada eksperimen tentang uji sampel di kelas sesungguhnya, karena dianggapnya belum. Ya katakanlah ini bisa nanti menggeneralisasikan hasil-hasil yang kita miliki yang juga penelitiannya di kelas sesungguhnya. Yang pertama, tujuan umum. Jadi dia ini setelah tadi ada tujuan umumnya kan, jadi ada thesis statement-nya, kemudian membuat kajian literatur, dan di akhir kajian literaturnya dia menyimpulkan it remains unclear. Masih belum jelas apakah memang peningkatan hasil belajar itu karena adanya work example yang sudah diidentifikasi atau diteliti di kelas-kelas di laboratorium yang uncontrolled. Tapi gimana kalau uncontrolled and traditional classroom settings? Itu MSAN ini ya, Minority Student Achievement Network. Jadi mereka punya kayak mengelompokkan ini ya siswa dengan Minority Student Achievement. Saya kurang tahu posnya apa dan organisasinya bagaimana. Nah, present studies dia punya dua tujuan. First, it aims to explore. Ya, eksperimen pertama memang tujuannya untuk mengeksplorasi dengan sampel yang kecil mengenai work example. Apakah lebih efektif dibandingkan typical problem solving practice. Kemudian yang kedua, dia tertarik untuk kelompok MSAN ini tadi mau melihat tentang pengaruh prior knowledge. Jadi ini prior knowledge in the content. Pakai referensinya Carl Jung, ini berarti expertise reversal effect. Dia mau lihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. When both correct and incorrect examples are included, but both are clearly marked and the error is highlighted. Keduanya kalau itu benar atau salah sama-sama diberi tanda dan kesalahannya ditunjukkan. Jadi siswa tidak random ya bagian mana yang salah, tapi diberitahu bahwa example-nya itu salah. Itu tujuan penelitiannya. Kemudian ini dijelaskan tentang instrumennya, ini tadi sudah kita baca. Kemudian ke bagian prosedur.
before beginning the chapter on linear equations. So, jadi materinya itu tentang ini untuk eksperimen yang pertama. Jadi menyelesaikan persamaan linear dari berbagai bentuk, kemudian dengan prosedur yang seperti ini dijelaskan dan lain tadi sudah dibacakan oleh Rina. So, yang seperti ini. Kemudian diulang di eksperimen yang kedua dengan jumlah sampel yang lebih besar. Results, deng. Nah, ini dia membuat predictors. Mana ya results. Jadi yang kedua itu dia lebih banyak menentukan covariate-covariate-nya itu tadi, prediktor-prediktornya. Tapi dia klaim eksperimen kedua hasilnya itu sama dengan atau konsisten dengan eksperimen 1 yang menunjukkan adanya hubungan pengetahuan awal dengan peningkatan hasil belajar di treatment condition. Berarti di kelas work example. Ini kalau kesimpulan yang dia peroleh. Low prior knowledge students showed stronger outcomes after using work examples than higher prior knowledge. Jadi ini expertise reversal effect-nya yang dia angkat. Jadi yang pertama hasilnya siswa dengan low prior knowledge memang novices ya berarti ya memang bisa belajar lebih baik dengan work example yang daripada yang higher prior knowledge. Kalau menurut saya there's nothing specific about self-explanation-nya atau incorrect atau correct example-nya. Jadi dia hanya work example secara general gitu, bahwa work example ya gitu karena dia nggak membandingkan itu tadi incorrect dan correct with explanation atau without explanation, not specifically that, but work example versus problem solving, hanya itu saja. Bahwa tipe work example-nya dia mencoba membuat work example yang bagus gitu ya, work example yang memang dari saran-saran penelitian sebelumnya work example bisa ditingkatkan kualitasnya jika ada segmentation-nya atau pengaturannya atau penjelasannya dan sebagainya. Di sini dia menyarankan further work isolating the impact of explaining correct versus incorrect. Berarti penelitian selanjutnya dia menyarankan ada variabel bebas yang khusus untuk membandingkan correct dan incorrect, di mana siswa tidak hanya diminta mempelajari ini dan correct, tapi menjelaskan ada self-explanation-nya. Itu to ensure the types of examples, jadi tipe examples-nya. Karena tipe examples dalam eksperimen ini dua-duanya tidak begitu dibedakan jenis-jenisnya. Oke, termasuk juga jenis kesalahannya, apakah kesalahan konsep, kesalahan prosedural, itu juga dia sarankan untuk diteliti berikutnya. Jadi sebetulnya penelitian ini not really something new, bukan punya yang novelty-nya tinggi banget gitu ya, tapi repeat, mengulang hasil penelitian sebelumnya. Dan karena hasilnya konsisten, dia publishable dan mengartikulasikan pendapat-pendapatnya juga sangat percaya diri dalam kalimat-kalimat yang tadi kita baca bersama dengan Rina. Okay, consistent findings dan seterusnya. Menurut saya jadi Oke, coba kita baca kalimat terakhir ini ya. Results from the present study suggest that when used over a content unit in algebra, example-based assignments can be beneficial in diverse populations such as urban and inner ring suburban districts. Ini kan kesimpulan yang kita sudah tahu. However, interesting to note that although the work example effect translated to real-world classrooms in some contexts and for some students, the present study does not necessarily lead to improved learning for all students in real classrooms. Jadi memang work example-nya nggak begitu berdampak siswa dengan prior knowledge yang tinggi. Ya, this is consistent findings yang namanya ini nanti bisa ditelusuri ulang bahwa hasil penelitian laboratorium memang belum tentu bisa diterapkan di kelas. Well, we all know about this,
ya jelas lah yang namanya hasil penelitian eksperimen, apalagi laboratorium, memang nggak bisa langsung diterapkan di kelas nyata. Namanya juga eksperimen, ada variabel-variabel yang dikontrol, ada sengaja, ada instructions tertentu yang mungkin nggak dilakukan oleh guru ketika di kelas misalnya. Ketika kita eksperimen kan kita memberikan hak yang sama kepada siswa. Hak yang sama yaitu hak tidak dijawab ketika ada pertanyaan dari siswa. Nah, gitu kan, misal untuk mengurangi variabel bebas tentang penjelasan dari guru. Jadi jika ada siswa yang bertanya selama eksperimen, minta siswa untuk membaca kembali lembar kerja yang disediakan. Tapi kalau di kelas sesungguhnya real classroom, kalau ada siswa yang bertanya kayak gitu ya kita nggak serta-merta kemudian ini ya baca lagi lembar kerjanya, mungkin iya, tapi setelah itu kan ada diskusi kelas, ada interaksi yang lebih banyak karena memang situasi sosial yang kompleks. Okay, so we all know about this. So this claim is superficial, kalau menurut saya. Unlike what would concluded from the abundance of laboratory studies, even while thought out incorporation in a well-established learning principle into the complexities of the classroom environment will not necessarily lead to appreciable learning gains for all students. Okay, all right then. Okay, saya cukupkan tambahannya. Silahkan kalau mau ini. Oke, tambahan yang sangat Hmm. lengkap. Urgensi eksperimen 2 ya, yaitu tadi dia kayak kalau lebih banyak siswa yang terlibat gimana? Ternyata konsisten kan hasilnya eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Jadi ngapain banyak-banyak kalau jumlah sampelnya sudah memenuhi ruang kerjaan. Tujuannya kan penelitian ya, bukan mau meratakan kegiatan. Ya boleh aja sih. Untuk kegiatan kan mereka dapat dana penelitian untuk membelanjakan dana penelitiannya. Gitu. Gimana Mbak Ayu? Ya, Ibu, terima kasih sekali penjelasannya. Ya, Eh, saya kira memang itu untuk apa namanya? Kalau memang jumlah penelitiannya memang sudah cukup, jadi ya memang tidak begitu urgent ya untuk memperbanyak lagi untuk apa namanya? Agar itu berharapnya berubah gitu, apa hasilnya seperti itu. Saya kira tadi memang seperti itu. Terima kasih Bu penjelasan dari Bu, luar biasa. Iya, ya tapi ya karena mereka punya dana penelitian ya kalau mau diulang lagi eksperimennya di sampel yang lebih banyak ya boleh-boleh aja sih. Punya punya resource-nya, punya dananya. Cuma ya nggak begitu urgent ya. Coba kalau eksperimen keduanya itu membandingkan korek dan inkoreknya, kan lebih ada kebaruan ya. Penelitian lanjutannya tuh masih agak kurang greget kalau hanya sekedar duplikasi saja ya Bu ya. Tapi dia supaya greget itu tadi dia nambah itu tadi regresinya. Nambah tiba-tiba ada prediktor itu tadi. Entahlah. Tapi sudah bisa dipublikasikan ya. Congratulations daripada kita banyak komentar tapi nggak publish-publish. Aduh, saya tersindir Bu ini. Oke, teman-teman yang lain ada tanggapan atau ada tambahan atau ada pertanyaan? Jadi artinya nggak sempurna, nggak apa-apa, yang penting publish. Ya nggak? Betul Bu. Karena ketika dipublis pun kadang masih selalu ada review ya Bu ya. Ya, dan kalau sedang beruntung kan lolos reviewer kan. Yang penting terbit di tier atas tetepan. Jadi apa di jurnal yang bereputasi tinggi pun juga masih mungkin kita eh, publish meskipun ada hal-hal yang rasanya kok kayak kurang bagus gitu. Nggak apa-apa, update aja. Ternyata juga ya, ada juga kita sudah melihat artikel yang sebetulnya ya sama aja dengan yang kita kerjakan di sini, hasil-hasil penelitian skripsi dan tesis seperti itu, dan publish di jurnal bagus, bukan jurnal abal-abal, gratis lagi. Oke, mari kita kumpulkan keberanian lebih lagi dan terus berlatih.
Seperti kata yang diungkapkan di awal tadi, practice make perfect. Oke, Oke, baik. kita cukupkan dulu, Bu. Boleh? Iya. Boleh. Oke, Ini teman. badan itu masih pada di layar nggak sih? Bagaimana, Bu? Ini masih pada di belakang layar. Masih, Bu. Oh, Masih, masih. Bu, masih. Masih, Bu. Oke, belum tidur ya. Semangat. Oke, teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, terima kasih telah menghadiri 3R yang ke-23, dan ini menjadi penghujung acara 3R sebelum puasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Ingat, puasa makan dan minum bukan berarti puasa produktif. Dan kita akan berjumpa lagi di setelah Lebaran ya, Bu ya. Setelah Lebaran kurang lebih H+1 minggu lah. So Insya stay Allah. tune in 3R yang ke-24. Mohon dinantikan dan kami akan menginformasikan lebih lanjut terkait hal tersebut. Oke, teman-teman, berhubung sudah jam 9:15. Mbak Nindi nongol. Ya, berhubung sudah jam 9:15, mari kita cukupkan dahulu pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kita, bisa menjadi motivasi untuk kita publis lebih banyak, lebih produktif, dan memudahkan kita dalam memahami atau membaca artikel berikut-berikutnya. Dan tentunya semakin banyak kita membaca, semakin terlatih kita untuk menulis artikel-artikel di top tier, di tingkat-tingkat atas. Dan semoga kita ke depannya juga publikasinya meningkat. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas apa Mbak? Oke. Terima kasih kepada Mbak Rina karena sudah membersamai kita. Terima kasih kepada Ibu Enda telah mendampingi kita semua, dan terima kasih pada teman-teman atas partisipasinya. Tanpa kalian semua 3R akan terasa sepi. Ya, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Sampai lupa Waalaikumsalam subscribe. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.